Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriman Hadianastia, mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya susun, bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Judul artikel ilmiah yang saya susun adalah Manfaat Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Sekolah Dasar. Secara garis besar, artikel ini akan membahas mengenai manfaat penerapan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar dan memahami urgensi penerapan pembelajaran ini. Fenomena yang biasa terjadi di sekolah dasar adalah lemahnya tingkat berpikir anak. Dalam proses pembelajaran, anak cenderung dipaksa untuk menghafal dan mengingat materi yang dipelajari. Kurikulum 2013 menetapkan bentuk pembelajaran di sekolah dasar adalah tematik, yaitu tema merupakan wadah siswa untuk mendapatkan berbagai konsep sekaligus dan dibungkus secara menyeluruh, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan juga dapat berhubungan erat dengan konsep-konsep yang terjadi terkait permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Hanya saja, penilaian keefektifan ini perlu diteliti dan penerapan pembelajaran ini dinilai dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa sekolah dasar dan juga dapat membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana penulis menelaah berbagai pustaka untuk keperluan penelitian, dan variabel penelitian ini adalah manfaat penerapan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Adapun indikator penelitian ini adalah manfaat pembelajaran tematik untuk mengatasi lemahnya tingkat berpikir siswa dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa untuk memenuhi kompetensi yang ada di abad 21. Nah, pertama, kita harus memahami konsep dari belajar dan pembelajaran sebagai fondasi. Menurut Sujana, tahun 1989, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar. Konsep tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang disebut sistem pembelajaran, di mana komponen-komponen dalam sistem itu adalah tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dengan memahami tersebut, guru harus mampu menerapkan metode-metode pembelajaran sebaik mungkin dengan jenis apapun untuk memenuhi atau mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian urgensi pembelajaran tematik terpadu ini ada dua. Yang pertama adalah tahap perkembangan anak, dan yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tahap perkembangan. Tahap perkembangan tingkah laku siswa sekolah dasar sangat bergantung pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Piaget, seorang ilmuwan, filsuf, dan juga psikolog, mengemukakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Tahap berpikir anak terbagi menjadi 4, yaitu sensori motor, usia 0 hingga 2 tahun, praoperasional pada usia 2 hingga 7 tahun, dan operasi konkret pada usia 7 hingga 11 tahun, serta operasi formal yaitu usia yang di atas 11 tahun. Siswa sekolah dasar umumnya dimulai pada usia 7 hingga 11 tahun, di mana tahap ini adalah tahap operasi konkret, di mana anak mulai dapat berpikir logis, namun hanya sebatas pada hal-hal yang konkret saja. Selanjutnya adalah urgensi yang kedua, yaitu pembelajaran yang bermakna. Apa sebenarnya pembelajaran yang bermakna itu? Belajar tidak hanya sekedar menghafal belaka. Belajar seharusnya menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Guru seharusnya memahami konsep yang sudah ada dan diketahui oleh siswa, sehingga dapat memadukan ilmu yang baru dan ilmu yang sudah ada dalam siswa tersebut, sehingga dapat membentuk pemahaman yang utuh, sehingga anak tidak hanya menghafal dan juga mengingat. Selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan ini, yaitu manfaat dari penerapan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Menurut Rusman tahun 2017, apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik memberikan beberapa manfaat, di antaranya 1. Kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan tahap perkembangan anak, yaitu operasional konkret. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran mengandung pembelajaran yang bermakna, sehingga pengetahuan yang diberikan dapat bertahan lama di benak siswa. Yang keempat, pembelajaran tematik
dapat membantu siswa mengembangkan kemampuannya. Yang kelima, pembelajaran tematik menyajikan kegiatan belajar yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Dan yang terakhir, pembelajaran tematik tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik, namun juga melatih atau mengembangkan keterampilan sosial siswa. Manfaat dari penerapan pembelajaran tematik ini tidak lepas dari hubungannya dengan urgensi tadi, yaitu tahap perkembangan dan juga pembelajaran bermakna. Dengan memahami keuntungan yang didapatkan ini, seharusnya guru dapat memaksimalkan potensi dari pembelajaran tematik tersebut. Hal ini sangat penting untuk membekali siswa dengan pengalaman dan pembelajaran yang bisa mereka hubungkan dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam jangka panjang. Maka kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran tematik justru memiliki banyak sekali manfaat yang diberikan untuk pembelajaran siswa. Hanya saja, beberapa guru masih belum bisa memaksimalkan potensi tersebut, dan saya berharap seiring berjalannya waktu, para tenaga pendidik dapat memahami pentingnya membekali siswa sekolah dasar dengan pemahaman yang utuh, sehingga dapat berguna jangka panjang, dan juga dapat membekali siswa dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk mereka bertahan hidup dan juga menjalani kehidupan di masa depan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.